Adik-adik Impact Kids, bertemu lagi dengan Kak Bella di ibadah online Impact Kids. Adik-adik semua, sebelumnya nih apa kabar ya? Kayak yakin kalian kabarnya sangat luar biasa dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita mulai ibadah, pastikan kalian sudah sarapan ya, agar bisa lebih semangat dalam memuji nama Tuhan. Selama bulan Juni ini, kita akan belajar tentang value, yaitu nilai yang harus kita pegang teguh sebagai anak-anak Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu nih adik-adik. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa untuk mempersiapkan hati kita untuk bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah mengumpulkan kami di minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Kau yang tuntun Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk meminta Roh Kudus-Mu Tuhan, agar menuntun Tuhan jalannya ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita mau ingat lagi ayat hafalan kita di minggu lalu, yaitu dari Ulangan 23 ayat 23a. Yaitu kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Nah, kalian sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Oke, hi guys, hi Lukas, hi Stevie, kita tos dulu dong. Oke, so today kita punya challenge nih. Nah, adik-adik udah lihat belum popsodennya di atas meja sama ada piring? Oke, jadi tugas kalian adalah keluarin isi pepsoden tersebut ke atas piring selama 5 detik. Bisa nggak? Bisa. Belum dong, bentar. Jadi aku bakal hitung 3, 2, 1, terus adik-adik boleh langsung taruh ke atas piring ya. Buka dulu atau ntar? Ntar aja dong. Oke. Ready? Oke, kita mulai ya. Sabar. 1, 2, 3. Aku hitung ya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai? Oke, semuanya udah keluar ya isinya? I don't know. Oke, gampang banget kan untuk keluarinnya. 5 detik doang selesai. Oke, sekarang kakak punya
challenge lagi. Apa lagi? Oh, no. Gimana kalau Lukas and Steffi masukin Pepsodentnya ke dalam tempatnya lagi? Dalam 5 detik. Lagi. Tunggu. Boleh dilepas dulu tutupnya di atas meja. Oke, ini untuk Masukin ke sini. Ini mau diapain? jadi ngambil Pepsodentnya terus dimasukin lagi ke tempatnya. Wait, what the? Oke. Ini. Oke, kakak hitung ya selama 5 detik. Sabar. 1, 2, 3. 1, 2, Bisa, Kak. 3, 4, Susah banget. 5. Oke, thumbs up. Thumbs up. Gak ada yang masuk, Kak. Gak ada yang masuk. Bener, susah banget. Kalau seandainya kita keluarin pasta gigi, susah atau gampang? Gampang. Tapi kalau masukin lagi susah atau gampang? Susah. Nah, itu adalah contoh ilustrasi gimana saat kita mengeluarkan kata-kata kita kepada orang lain. Contohnya saat Steffi ataupun Lukas bilang ke temennya kayak kata-kata kotor ataupun kata-kata yang menyakiti teman kita, itu sudah terlanjur keluar. Apakah bisa dimasukin lagi? Tidak. Sama seperti odol tadi, gampang banget keluarnya. Kalau kata-kata keluar dari mulut kita gampang nggak? Gampang kan? Tapi kalau dimasukin lagi, bisa nggak? Nggak bisa, betul sekali. Jadi kita harus bertanggung jawab sama kata-kata yang sudah kita keluarkan dari mulut kita. Jadi adik-adik, kita akan mendengarkan penjelasannya di firman Tuhan hari ini. Jadi, let's check it out! Selamat pagi adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Pia. Bulan ini kita masih akan belajar tentang nilai penting yang perlu kita pegang sebagai anak-anak Tuhan, yaitu memastikan bahwa perilaku kita sesuai dengan ucapan dan keyakinan kita. Pada hari ini, kita akan belajar lebih dalam tentang mempertahankan kejujuran. Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, semuanya duduk yang rapi dan dengarkan kakak baik-baik. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa adik-adik di sini yang tidak pernah berbohong? Atau aku ganti deh pertanyaannya, siapa adik-adik di sini yang pernah berbohong? Aku juga, kakak juga pernah berbohong. Kita semua manusia pasti pernah melakukan ketidakjujuran di dalam hidup kita. Adik-adik, meskipun semua orang pasti pernah berbohong, bukan berarti kita boleh menganggap kebohongan sebagai sebuah hal kecil yang tidak berarti ya. Pada kenyataannya, kebohongan tetaplah sebuah dosa. Dan di mata Tuhan, semua dosa itu sama beratnya loh adik-adik. Di dalam Alkitab, Tuhan pernah menghukum 2 orang yang melakukan sebuah kebohongan. Nama mereka adalah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang hidup bersama-sama dengan orang percaya yang disebut jemaat mula-mula. Waktu zaman itu, jemaat mula-mula hidup bersama dengan cara menjual setiap hal yang mereka punya, semua harta kekayaan mereka, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Mereka makan bersama, mereka hidup bersama, mereka memuji Tuhan dan mendengarkan firman bersama-sama. Jadi waktu itu sangat biasa bagi orang-orang jemaat mula-mula untuk menjual kepunyaan mereka dan seluruh hasilnya diberikan kepada rasul-rasul. Waktu itu Ananias dan Safira menjual tanah mereka. Lalu ketika mereka memberikan hasil penjualan itu kepada rasul-rasul, mereka tidak kasih semuanya. Mereka simpan sebagian untuk mereka sendiri. Waktu itu Tuhan langsung memberitahu Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus memanggil Ananias terlebih dahulu. Ditanya sama Rasul Petrus, apakah uang yang kalian berikan ini merupakan seluruh hasil dari penjualan tanah tersebut? Ananias menjawab, iya, ini sudah semuanya. Tapi Rasul Petrus tahu bahwa ia berbohong. Akhirnya apa yang terjadi? Ananias langsung rebah atau jatuh dan mati. Lalu Rasul Petrus memanggil Safira istrinya. Safira juga tahu bahwa uang yang mereka berikan kepada rasul-rasul itu bukan semuanya. Rasul Petrus bertanya hal yang sama kepada Safira. Apakah uang yang kalian berikan ini adalah seluruh hasil penjualan tanah kalian?
Dan Safira juga menjawab, "Iya, ini semuanya." Hal yang terjadi pada Ananias juga terjadi pada Safira. Safira juga jatuh dan langsung mati. Wah, kalau kita dengar ceritanya, kita pasti berpikir, kok Tuhan kejam sekali ya menghukum orang yang berbohong dengan langsung mengambil nyawanya. Tapi adik-adik, waktu itu Tuhan mau mengajarkan kepada jemaat mula-mula dan juga kepada kita semua bahwa kebohongan tetaplah sebuah dosa. Dan dosa adalah hal yang sangat dibenci Tuhan. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari Amsal 12 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan benci kepada pendusta, tetapi Ia senang dengan orang yang jujur. Kita baca sekali lagi ya. Amsal 12 ayat 22. Tuhan benci kepada pendusta, tapi Ia senang dengan orang yang jujur. Terakhir, yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri dan taruh tangan kanan kita di dada. Kita mau baca kalimat komitmen kita. Aku mau selalu bertindak jujur dalam setiap perkataan dan perbuatanku. Kita baca sekali lagi. Aku mau selalu bertindak jujur dalam setiap perkataan dan perbuatanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat dan penyertaan Tuhan kami boleh ada di sini hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan, manusia yang tidak sempurna. Seringkali kami melakukan kesalahan, seringkali kami melakukan dosa. Tuhan, di antaranya terkadang kami melakukan kebohongan atau ketidakjujuran. Tapi Tuhan ingatkan kami terus bahwa tidak ada kebohongan kecil dan tidak ada dosa yang kecil. Apapun, sesepele apapun itu, kebohongan tetaplah kebohongan. Dan Tuhan tetap tidak suka. Bantu kami untuk tetap berusaha dan tetap melakukan setiap kehendak Tuhan dengan baik. Salah satunya adalah bersikap jujur dalam setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin sertai kami Tuhan, biarlah roh Tuhan yang menuntun kami supaya semakin hari kami semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku dengarkan. Sejak kecil ku pilih-pilih mana yang baik ku lakukan. Bukan dari games, TikTok, Instagram, YouTube apalagi takkan ku dengarkan. Tapi dari firman yang Tuhan ajarkan, itu yang ku lakukan lagi. Bukan nilai dunia yang aku lakukan, tapi nilai kebenaran di hidup.
Wah, seru banget ya ibadah hari ini adik-adik. Tadi kita sudah belajar mengenai Tuhan menghendaki kita untuk selalu jujur dalam setiap ucapan dan tingkah laku kita. Nah, untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas hari ini, jangan lupa difoto dan dikirimkan di call center di bawah ini ya adik-adik. Oke, sampai jumpa di minggu selanjutnya adik-adik. Bye-bye.